Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufiknya kepada kita bersama. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia meskipun kita dalam lini masa yang berbeda ya. Kami masih dalam pukul 6:30, 6:30 waktu syuruk di waktu Madinah dan Ibu mungkin sudah 10:30 ya di waktu Indonesia. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu dan Allah jadikan majelis kita meskipun kita berada di tempat yang berbeda keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, terlebih menjelang ibadah bulan suci Ramadan yang kurang dari 13 ya, hari atau 12 hari ke depan. Rasa rindu dalam hati dan jiwa seorang yang beriman pasti begitu menggebu ya. Mudah-mudahan beberapa kali pertemuan dan tema yang kita angkat menjelang bulan suci Ramadan ini akan lebih memberikan semangat, mempersiapkan Ramadan secara lebih sempurna dan tentu yang lebih istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita telah membahas, ya Bapak Ibu sekalian, masih dalam pokok bahasan kita 12 resolusi Ramadan. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah niat, harapan besar, satu tekad yang ingin kita bina, kita bangun dalam rangka menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari kesungguhan kita yang Allah Subhanahu wa taala lihatnya dari hamba-hambanya. Sehingga kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikannya. Pekan yang lalu kita sudah membahas 6 dari 12 resolusi. Saya ingin sedikit mungkin mengulangi ya dari 12 ini. Jadi kita posisinya adalah untuk bagaimana kita mengelola Ramadan kita dengan 12 ini. Yang pertama, pekan yang lalu sudah kita bahas, Bapak Ibu sekalian, kaidah bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kita sampai kita merubah diri kita sendiri. Ini sudah kaidah dasar ya. Adalah Allah tidak akan merubah hambanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kalau kita ingin diistimewakan oleh Allah di Ramadan nanti, Ramadan kita menjadi yang berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, maka kita mulai rubah dulu cara kita memandang Ramadan ini. Harus kita mulai rubah dulu bagaimana kita mensikapi Ramadan ini. Maka insya Allah Allah pun juga akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ini adalah kaidah yang kedua. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur, Allah memberikan pilihan kepada kita. Maka kalau kita ingin maju, kita ingin berbeda, kita ingin lebih utama ya di Ramadan nanti, maka ini syarat utamanya adalah kita mesti harus mengistimewakan dan harus banyak kemajuan-kemajuan yang harus kita lakukan berbanding
Ramadan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi Allah juga beri pilihan. Kalau andai kata kita yata'akhir, kita lebih memilih untuk berada di akhir. Bahkan nauzubillah kalau kita tidak ada yang berubah dari tahun yang lalu, maka kita pun juga akan berada di akhir. Ya. Allah akan senantiasa mengakhirkan satu kaum ya, ketika mereka memilih yang akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala yata'akhkharu qauman hatta yata'akhkharu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar untuk mereview kembali. Mari kita mulai dan mudah-mudahan ini sudah mulai dipraktekkan ya untuk menyusun rancangan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita dapatkan dari Ramadan nanti. Sebagaimana pekan yang lalu sudah kita sampaikan, Allah memberikan kepada kita pelajaran yang utama. Allah yang tidak lupa, Allah yang tidak tidur, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat salah, namun Allah memberikan contoh telah menuliskan bahkan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah al-qalam. Allah menulis. La yadhillu wa la yansa. Qul innama ilmuha inda rabbi la yadhillu wa la yansa. Sesungguhnya ilmunya ini ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Bang Nasir, boleh dimatikan Bang Nasir? Nah, Siap, siap. Oke, alhamdulillah ininya di mute ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah yang tidak lupa, Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berbuat salah, ternyata mencatat ya seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bahkan sampai daun yang terjatuh pun dalam catatan ilmunya Allah. Maka tentu kita makhluk yang banyak lupa dan banyak salah, tentu harus lebih semangat lagi ya untuk merancang dan merencanakan apa yang kita inginkan. Dan rancangan itu Bapak Ibu sekalian bagian dari niat ya. Dan Allah akan menyampaikan sesuai dengan harapan dan niat kita. Yang keempat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, kami akan bukakan petunjuk. Yang kelima, kaidah yang sudah kita bahas, kita ditanamkan oleh Nabi SAW, celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak terampunkan. Wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar wa lam yughfar lahu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting yang terus akan memberi spirit kita dalam hati kita. Nah, yang keenam, jadikan Ramadan yang akan datang seakan kali pertama Ramadan kita. Ini sikap yang mesti kita hadirkan. Mudah-mudahan 6 ini yang sudah kita bahas, insya Allah tersisa 6 yang berikutnya. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, apa yang mesti kita hadirkan agar Ramadan kita tahun ini lebih berbeda, lebih istimewa, tentu tidak sama, lebih meningkat, lebih maju, tidak mundur ke belakang. Kalau kita tidak ingin menjadi kaum yang terlaknat. Kalau yang tahun ini lebih buruk daripada tahun ini, maka mereka adalah orang-orang yang terlaknat dan terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang ketujuh, mari Bapak Ibu sekalian, kita tekadkan boleh jadi Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan kita pada tahun ini boleh jadi, karena tidak ada yang tahu umur dan ajal yang akan menjemput. Ini karenanya Imam Hasan Al-Basri, itu Ibnu Jauzi ya, beliau pernah mengatakan kepada kita, demi Allah, jikalau dikatakan kepada penduduk ahli kubur, berangan-anganlah kalian. Andai kata mereka diberikan harapan oleh Allah, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal, para penduduk ahli kubur ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk berangan-angan. Maka harapannya hanya 1 hari. Mereka berangan-angan ingin mendapatkan 1 hari di bulan Ramadan. Sebab apa Bapak Ibu? Karena mereka sudah melihatnya, tapi tidak bisa beramal. Kita ini
Bisa beramal, tapi kita ini diuji iman kita. Masih belum sampai kepada hakul yakin. Nah, kita diuji oleh Allah karena ilmu yakin. Jadi bahwasanya apa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran. Pahalanya luar biasa. Bahkan berhias ya seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala bukakan seluruh pintu surga. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi belum menyampaikan ini. Andai kata orang-orang yang sudah meninggal itu berharap, maka niscaya harapannya satu. Agar mereka berharap dapat satu hari saja di bulan Ramadan nanti. Karenanya Rasulullah SAW dalam kitab Sahihul Jami', ibu sekalian, beliau menganjurkan dan mendorong kepada kita. Jadi dalam ungkapannya ini, jadi udhkuril mauta fi sholatik. Nah, ingatlah mati dalam sholatmu. Jadi kalau kita ini sholat, disuruh dan diperintahkan untuk ingat mati. Selama ini kita sholatnya ingat apa Bapak Ibu? Iya, ingat juga Ustadz, jadi ingat barang yang hilang ya, atau mungkin ingat ya urusan yang ada di belakang ya dan lain sebagainya. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini beliau mengatakan apa? Uzkuril mauta fi sholatik. Cobalah kalian ingat mati ketika dalam sholat. Kenapa ya Rasulullah? Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi, karena sesungguhnya seseorang saat mereka mengingat mati dalam sholatnya, lahariyun ayyuhsina sholatahu. Pastilah mereka itu akan memperbaiki sholatnya. Pasti, Bapak Ibu. Tidak ada satupun kalau kita ini ingat mati, apalagi ya. Kalau kemudian kita diberitahu. Jadi seperti orang yang misalkan kita pernah mendapatkan cerita dari penasihat spiritualnya Freddy Budiman ya. Menjelang eksekusinya, luar biasa. Menjelang eksekusinya, beliau sempat minta sholat 2 rakaat. Dan digambarkan sholatnya luar biasa. Jadi indahnya, panjangnya, tentu khusyuknya. Karena sesaat setelah itu, dia tahu meskipun ya kematian itu bukan diregu tembak, tapi secara manusiawi ya kalau ditembak orang mati lah, kan begitu. Maka itulah sholat terindah. Bahkan disaksikan seminggu sebelum dia meninggal sudah 10 kali khatam Al-Quran. Subhanallah. Itu yang pernah kita dengar ya dalam kesaksian penasihat Freddy Budiman ya. Yang insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khotimah kan. Tetapi ini gambarannya. Bagaimana kalau kita tahu, diberitahukan oleh Allah, kita nanti asar sudah meninggal, pastilah sholat zuhur kita menjadi sholat zuhur yang terbaik. Maka Rasulullah SAW juga menganjurkan ini kepada kita. Wasalli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairaha. Nah, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang dia mengira dan dia yakin tidak akan bisa sholat lagi. Bapak Ibu sekalian, meskipun sabda Nabi ini hubungannya dengan sholat, namun sesungguhnya sifatnya umum. Dalam ibadah apapun, ya, dalam ibadah apapun, termasuklah juga ibadah puasa. Kalau kita meyakini dan kita hadirkan begitu kuatnya, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Coba nanti bisa kita rasakan Bapak Ibu sekalian, pasti akan sangat-sangat berbeda Ramadan kita. Jadi Ramadan kita akan sangat berbeda. Maka demikianlah Nabi kita saksikan di detik-detik perpisahan Nabi, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin sempat kaji sama teman-teman di jamaah umroh di sini tentang detik-detik perpisahan Nabi. Ternyata tahun ke-11 Nabi itu, tahun ke-11 tahun ke-11 ya, kenabian di mana beliau itu wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikafnya sampai 20 hari. I'tikafnya hingga 20 hari ya. I'tikaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayatnya disebutkan beliau memanggil Siti Fatimah, putri beliau, putrinda beliau, disampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidaklah biasanya malaikat Jibril ini datangnya sampai 2 kali. Biasanya hanya sekali dalam
1 bulan. Tapi untuk Ramadan tahun ini, tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 20 hari. Kecuali aku sudah mengira bahwa ajalku sudah dekat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah. Apa yang terjadi? Siti Fatimah menangis begitu kuat. Ya, Siti Fatimah menangis karena apa? Mau berpisah dengan ayahanda. Ketika menangis, kemudian oleh Nabi SAW dipanggil lagi, "Hai Fatimah." Maka kemudian beliau tersenyum. Apa yang membuat beliau tersenyum? Engkau di antara anggota keluargaku yang paling cepat nanti akan menemuiku. Benar. 6 bulan setelah beliau wafat, Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan pelajarannya? Ketika Nabi mendapatkan isyarat ini, beliau mendapatkan satu alamat dan tanda ini, Masya Allah. Ternyata tahun ini dimaksimalkan, bukan lagi 10 hari, sampai 20 hari. Karena beliau yakin ini tahun terakhirku. Ini Ramadan terakhirku. Nah Pak Ustadz itu kan Nabi ada tanda-tanda. Kita ada tanda-tanda, banyak Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda kita udah banyak ya. Masya Allah, mata sudah mulai kabur, tanda juga. Kulit udah mulai kendur, tanda juga kan. Jadi Allah cabut kenikmatan untuk makan, banyak tanggal gigi kita, tanda juga. Apalagi rambutnya yang sudah banyak mulai memutih, itu tanda datangnya tamu yang dinanti ya. Tamu yang dinanti, Masya Allah. Apalagi ya mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Banyak penyakit mulai kita idap. Memang begitulah tabiat manusia. Tidaklah kita akan sempurna, mau muda terus ya Bapak Ibu. Atau mau sehat terus tidak mungkin. Tapi itulah kasih sayang Allah kadang-kadang untuk mengingatkan kita. Nah tentu mudah-mudahan sikap spirit ini yang ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bawa. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hadirkan sehingga ketika mendapatkan sinyal, tanda, alamat-alamat ini, beliau cerdas, beliau sensitif ya, hatinya sensitif, subhanallah. Lalu kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Mendorong untuk meningkatkan amalnya. Nah, meningkatkan amalnya. Bapak Ibu sekalian, siapa sangka tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Tidak menutup kemungkinan di awal bulan Syawal, lalu nanti akan ada di media-media sosial, di Facebook, mungkin di WhatsApp kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan, si fulana binti fulana pada tanggal 1 Syawal 1443. Hadirkan catatan ini, letakkan dari di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Siapa? Misalkan saya sendiri, saya contohkan ini. Didik Muhammad Nur Haris. Misalkan. Pada tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Bapak Ibu sekalian, ada bela sungkawa. Nah, apakah mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah ya yang kadang-kadang kita lupakan. Allah sebutkan di surat Qaf itu apa Bapak Ibu? Nah, kematian yang pasti terjadi yang kalian selalu lari. Ya. Waja'at sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut itu pasti akan datang. Tapi kalian selalu menjauh. Kalian benci, lari daripadanya. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain itu, rezeki dan kematian itu selalu mengintai kita sama-sama. Bahkan Nabi sebutkan kan, sebagaimana kematian terus mengintai, begitulah juga rezeki kita. Sama-sama dia mengejar kita, mengintai kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan perasaan ini yang harus kita hadirkan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Ada salah seorang Ibnu Rajab juga menyebutkan. Boleh dibacakan salah seorang? Mungkin ada yang boleh membacakan perkataan Ibnu Rajab ini. Sebelumnya Ustadz, Bu Wiwi Silakan. minta disebutkan. Oke, silakan Bu. Diceritakan seseorang datang ke kubur, lalu sholat 2 rakaat dan mendoakan mereka. Kemudian ia tertidur. Lalu ia bermimpi melihat
yang di dalam kubur berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya kalian beramal dan tidak tahu, sedang kami mengetahui dan tidak dapat beramal. Sungguh 2 rakaat yang terdapat dalam catatan amalku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya." Baik, ini dalam kitab Al-Isti'dad lil Maut karya Zainuddin Al-Ma'bari, halaman 31. Diceritakan oleh salafus soleh kita, beliau pernah mengunjungi saudaranya, berziarah kubur, lalu kemudian mendoakan. Dia tertidur setelah itu. Ketika tertidur itulah, datang dalam mimpinya saudaranya yang didoakan itu. Dia bertemu dengan saudaranya yang barusan saja didoakan. Lalu kemudian mengatakan apa, saudaraku, sungguh kesyukurannya, pujiannya, kenikmatan bagimu ketika kalian beramal, tapi kalian tidak tahu. Kami dah tahu, kami sudah mengetahui semua hakikat, tapi kami tidak beramal. Dan beliau memberikan kepada kita satu pesan yang utama. 2 rakaat kalau ada dalam catatanku di dunia itu lebih aku cintai daripada semua dunia seisinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 2 rakaat itu lebih baik daripada bumi dan seisinya ini kalau dalam genggaman kita. Itu yang sudah mengetahui hakikat. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu cambuk bagi kita bersama untuk kita bersemangat. Apalagi menyongsong Ramadan. Itu sebaik-baik amal, seistimewa-istimewanya bulan, bukan lagi catatannya berlipat-lipat sampai tanpa hitungan. Maka mari kita sambut dengan semangatnya. Dalam salafus soleh yang lain juga mengatakan, boleh dibaca yang lain? Nah, silakan. Ada pergantian. Siapa yang ingin baca? Biasanya Bu Natar ini suka ingin baca. Hai Ustaz, Silakan Bu Niko. Alhamdulillah. saudaraku di jalan Allah meninggal, lalu aku memimpikannya. Ia berkata, "Wahai Fulan, segala puji milik Allah yang mengkaruniakanmu kesolehan. Sungguh, jika aku mampu mengucapkan Alhamdulillah lillahi Rabbil Alamin, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya." Ya, sama referensinya ini bahwa salafus soleh pernah dimimpikan oleh saudaranya. Dalam mimpinya itu beliau juga memuji atas kesalehan saudaranya itu. Dan beliau memberikan satu hakikat. Hakikat. Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin saja lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita bersyukur masih ada dalam ikatan kehidupan ini Bapak Ibu. Jadi bisa membaca tasbih, bisa membaca tahmid, kita bisa membaca takbir, tahlil, Masya Allah. Maka mari kita manfaatkan karena tidak ada satu yang lebih disesali penduduk surga. Bahkan nanti penduduk surga pun juga menyesali. Ketika apa? Ada satu waktu yang terlewat tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu zikir ini tidak mesti harus berupa lisan. Ada zikir lisan, insya Allah itu juga zikir. Ada zikir perbuatan. Jadi perbuatan kita berzikir selama kita dalam amal soleh, dalam ketaatan, maknanya juga zikir itu. Orang zikir, zikirnya orang yang ada di pasar, dia ingat Allah ketika jual beli. Nggak pandai kemudian menipu, nggak pandai kemudian dia menukar, berbohong, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Setiap orang ya ada zikirnya. Zikirnya apa? Ibu-ibu apa zikirnya? Jadilah seorang ibu rumah tangga yang terbaik. Ya, istri yang solihah itu zikirnya seorang wanita. Ya, zikirnya seorang suami. Carilah rezeki yang halal. Itu zikirnya seorang suami ketika dalam usaha jangan sampai lupa dengan Allah. Karena sekali kita ini lupa, Bapak Ibu, pasti masuk dalam dosa. Gitu. Kenapa orang berbuat dosa? Karena lupa. Kalau dia ingat, pastilah nggak akan berbuat dosa. Ini sudah kaidahnya sudah seperti itu. Maka ternyata bacaan-bacaan seperti yang kita anggap biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat ringan. Subhanallah walhamdulillah. Jadi ternyata lebih dicintai bagi penduduk alam kubur
dibandingkan memiliki dunia dan seisinya. Ini satu hal yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan mengingatkan selalu kepada kita. Ada seorang Habib Al-Farisi, ya, Habib Al-Farisi ini seorang salafus soleh. Istrinya menceritakan setiap hari suaminya ini selalu berpesan, jika aku meninggal hari ini, tolong sampaikan kepada si fulan untuk memandikanku. Lakukan ini, lakukan itu. Beliau berwasiat. Wasiat-wasiat yang baik. Jadi, maka istrinya selalu terkejut. Istrinya ditanya ya oleh orang lain ketika menceritakan itu. Apakah suamimu ada mimpi, mungkin melihat firasat, atau melihat tanda-tanda ya, bahwasanya dia sudah akan meninggal? Kata istrinya, enggak. Ia mengatakannya itu setiap hari. Masya Allah. Jadi Habib Al-Farisi, salafus soleh kita ini, setiap hari pesannya itu adalah mengingatkan, tolong nanti adik kalau aku meninggal hari ini, tolong sampaikan si fulan yang mandikanku, tolong ini, tolong itu, dan lain sebagainya. Beliau paling siap untuk meninggal kapanpun. Setiap hari dipesankan kepada istrinya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Nah ini, bagaimana dengan kita? Kalau Habib Al-Farisi, beliau melakukannya setiap hari, bukan saja di bulan Ramadan. Nah, apakah kita tidak mampu untuk menjadikan 30 hari Ramadan nanti seakan kita hadirkan ini ya, bahwa boleh jadi kita yang sudah akan meninggal. Kita akan meninggal. Maka ini prinsip dan kaidah yang ketujuh adalah bagaimana agar Ramadan kita ini begitu istimewa. Jadikan yang bayangkan dan juga Bapak Ibu sekalian, hadirkan perasaan kita, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ada salah seorang yang datang kepada Hasan Al-Basri. Ada Hasan Al-Basri, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau melayat jenazah. Jadi ada jenazah, lalu kemudian beliau turut melayat, lalu beliau berkata, atarahu law raja ila dunya la'amila salihah. Apakah kalau jenazah ini dia kembali ya, dia kembali baik, saya mute semuanya ya. Baik, apakah jenazah ini kalau andai kata diberi kesempatan untuk hidup, mungkinkah akan beramal soleh? Dia tanya kepada yang hadir. Maka ia menjawab, benar, pasti dia akan beramal. Karena dia sudah mengetahui hakikat. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Fa'illam yakun huwa fakun anta. Nah, ini menjadi kaidah. Kalau dia bukan dia, karena dia sudah meninggal. Dia sudah sampai ajalnya. Tidak mungkin orang yang sudah mati akan kembali bangkit kecuali nanti pada hari yang sudah ditentukan. Kalau dia tidak bisa, maka jadilah jenazah itu engkau. Jadi seakan engkau ini ibarat orang mati yang dihidupkannya kembali. Jadi orang meninggal yang dihidupkan kembali. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah dorongan bagi kita bersama. Mudah-mudahan setiap kali kita mengingat kematian, ternyata menjadi cambuk yang paling kuat. Kita terasa ringan untuk taat, meskipun mungkin berat. Kita terasa dekat ya, walaupun yang jauh. Kita siap untuk berkorban dengan apapun, karena kita yakin bahwasanya sebesar apapun yang kita lakukan demi kebahagiaan di akhirat, maka sesungguhnya itulah harta kita yang abadi. Simpanan kita yang sesungguhnya, yang tidak akan mungkin pernah tertukar. Dan Ramadan ini adalah tabungan, simpanan yang tidak bisa kita bayangkan. Maka jadikan Ramadan ini, bayangkan boleh jadi dia adalah Ramadan terakhir bagi kita bersama. Yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, ini prinsip yang ke-8. Mulai dari yang mudah. Bapak Ibu, mulai dari yang mudah. Ibda bil ashal. Ini prinsipnya. Maka Nabi SAW itu dalam satu riwayat ini disebutkan ya,
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW memilih di antara dua perkara, niscaya beliau lebih memilih yang lebih mudah dari keduanya, selama itu tidak berdosa. Beliau itu selalu memilihkan kita yang mudah. Beliau pengennya apa Bapak Ibu? Setiap kali kita sholat untuk bersiwak. Tapi beliau laula an asyukka ala ummati. Khawatir kita ini jadi berat. Makanya tidak mesti harus setiap sholat. Nabi juga sebutkan, kalaulah bukan memberatkan umatku, aku lebih memilih sholat isya itu diakhirkan. Tapi beliau nggak ingin beratkan kita. Maka dipilihkan kita, dah. Mau diakhirkan boleh, mau diawalkan juga boleh. Nabi SAW ketika haji, beliau haji itu hajinya memilih haji apa ibu sekalian, haji ifrad. Jadi mohon maaf, haji kiron beliau ya. Haji beliau itu bukan haji kiron, mohon maaf. Jadi ya hajinya beliau adalah haji masing-masing, haji ifrad. Jadi hajinya haji kiron, betul, haji kiron ya, yaitu disamakan antara haji dan kemudian umroh lanjut. Sehingga waktu masa menggunakan kain ihramnya itu lebih panjang. Tapi Nabi pilihkan kita yaitu dengan tamattu. Tamattu. Kalian umroh dulu baru haji. Nah, begitu. Dipilihkan kita agar apa? Tidak berlama-lama kita pakai kain ihramnya. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dua pilihan, mana yang lebih mudah, maka beliau akan memilihkan kita yang lebih mudah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab kita ini kalau dengan yang mudah itu lebih bersemangat. Ya kan? Ya, kalau yang mudah-mudah dulu kita ini lebih semangat. Coba Bapak Ibu kalau kita ini ngapal Quran ya. Kenapa kalau orang ngapal Quran itu dimulai dari juz 30? Karena juz 30 suratnya pendek-pendek. Nah, mudah untuk dihafal. Kalimat-kalimatnya pendek-pendek. Coba kalau pertama kali ngapal langsung surat Al-Baqarah. Jadi satu ayatnya ada yang satu halaman, ya, 282 itu. Stres kita ya. Lalu apa? Kita merasa sulit, kemudian kita akan putus asa. Maka salah satu strategi kita nanti dalam bulan suci Ramadan, apa yang menjadi mudah bagi kita untuk kita lakukan, lakukan. Yang mudah bagi kita berzikir, berzikirlah. Yang mudah baginya baca Quran, perbanyak baca Qurannya. Kemudian apalagi mau sedekah yang dimudahkan, sedekah. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk mencari peluang yang paling mudah bagi kita. Sebab kalau kita memulai dengan sesuatu yang susah, yang berat, khawatir nanti apa Bapak Ibu sampai di tengah jalan saja kita nggak mampu untuk meneruskan. Jadi contoh misalkan lah Bapak Ibu, orang yang nggak pernah olahraga, lalu kemudian dipacu harus misalkan 1 kilo, 2 kilo ya dengan sprint misalkan, ya mungkin baru setengah perjalanan dia sudah berhenti. Nah, jangan sampai kita misalkan di awal-awal nih, nanti di awal Ramadan, gimana? Masya Allah Pak Ustadz, saya sampai tengah malam, sampai sepertiga malam. Nah, bagus Ibu sekalian, kita ibadahnya langsung tancap gas begitu ya. Malam pertama langsung sampai jam 2 nggak tidur-tidur. Ya, mungkin 1 hari masihlah oke, 2 hari mungkin, 3 hari, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita khawatir jatuh sakit baru hari ketiga. Akhirnya hari keempat udah terkapar, Bu kenapa? Sakit Pak Ustadz. Nah ini kan bahaya, kenapa? Kita tidak berusaha untuk ya, bertahap ini kan. Semuanya itu perlu bertahap. Jangan sampai kemudian kita menforsir sehingga akhirnya kita yang kalah ya. Jadi kenapa Bapak Ibu? Ini yang akan lebih mendatangkan istiqomah. Ya, kalau kita ini dari yang mudah sedikit tapi kita kumpulkan jauh lebih baik daripada sekali brek banyak begitu langsung kemudian kita jatuh tumbang. Ya, nggak bisa melanjutkan. Lebih baik kita cicil ya, menurut kemampuan kita apa yang menjadi mudah bagi kita. Nah, tapi kita istiqomah. Makanya Nabi kan sebutkan, sebaik-baik amal itu apa? Yang istiqomah walaupun sedikit. Ya kan?
khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah amalan yang istiqomah, yang kontinu. Dan biasanya yang kontinu itu kita rintis itu. Jadi nanti kalau misalkan satu hari kita mulai 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, dan seterusnya. Makanya mengapa, ya sebagaimana kita telah sampaikan di sebelumnya, Nabi itu persiapannya dari Rajab, Sya'ban. Sya'ban lah terutama ini, bulan persiapan. Karena apa? Berharap nanti ketika di Ramadan, dah sempurna, dah berada pada puncaknya. Jadi tidak lagi kemudian berlatih. Sya'ban ini mulai latihan. Biasanya jam setengah 4, kita mulai mungkin jam 3, atau mungkin yang jam 4, kita mulai jam setengah 1. Asalnya baru 1 lembar, tambahkan 2 lembar, terus 3 lembar. Nanti menapaki tangga kemuliaan. Kita makin meningkat. Nah, harapannya puncaknya nanti di Ramadan. Dan ini strateginya Bapak Ibu melalui apa? Mulai dari yang kecil, mulai dari yang menjadi mudah bagi kita. Jadi, sebab tabiat manusia kalau dipaksa akan patah. Ya, apalagi sekualitas kita ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dipaksa patah nanti. Kalau udah patah, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka kita yang rugi. Nah, siapa yang salah? Kita yang salah. Nggak pakai strategi. Nabi sudah mencontohkan. Jadi kalau beliau itu selalu memilihkan kita yang mudah-mudah dulu. Tapi Bapak Ibu sekalian hati-hati juga nih. Jangan sampai prinsip ini kemudian menjadikan kita malas. Dalam Pak Ustadz saya mampunya ini. Apa Bu? Cukuplah 1 hari, 1 halaman aja. 1 halaman aja. Kalau ini memang orang pemalas kalau orang ini. Kalau ini pemalas ya. Jadi pas bulan Ramadan kok 1 halaman ya. Jadi kita nggak relok dengan yang biasa, tapi juga jangan dipaksa ya sampai melampaui batas kemampuan kita. Nanti ada kaidahnya lagi. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW beliau pernah berpesan ini kepada kita dalam Sahihul Bukhari, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, khudu minal a'mali ma tutiqun. Pesan Nabi, ambillah amal-amal yang kalian mampu. Ini yang kalian mudah, yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah itu yang nggak akan pernah bosan. Yang bosan itu kalian. Nah, yang bosan kalian. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in qalla. Karena sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah madama, apa yang istiqomah, apa yang berterusan, wa in qalla, meskipun sedikit. Subhanallah. Ini kaidah-kaidah Nabi. Maka ini pernah disampaikan oleh Nabi kepada salah seorang istrinya beliau ketika didapatkan ya salah seorang istrinya itu bergelantungan di atas tali. Ditegur oleh Nabi, apa ini? Ada tali kok diikat antara 2 tiang. Oh ya Rasulullah, ini tali untuk aku bergantung. Saat aku nanti merasakan kelelahan, keletihan, kecapean, ya dalam beribadah, aku bergelantungan agar aku diberikan kekuatan. Maka Nabi sampaikan sabda ini. Sampaikanlah kalian itu apa yang kalian mampu. Makanya Nabi kan, kalau kalian sedang sholat, lalu kalian terasa kantuk, apa sarannya Bapak Ibu? Tidur dulu. Nanti lanjutkan. Lanjutkan setelah itu, agar muncul semangat. Kenapa Nabi kalau beliau itu habis sholat malam ya Bapak Ibu sekalian, habis sholat malam, beliau kan yang lakukan sebelum beliau keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, beliau rehat sejenak. Ya kan? Tidur miring, tapi bukan tidur apalah begitu ya, tidur ayam kata orang begitu. Jadi tidur miring ke kanan, tujuannya apa? Memberikan kekuatan. Nah begitulah manusia itu. Jadi agar kita lebih bersemangat. Karena Allah nggak mungkin bosan. Yang akan terserang bosan itu kita. Maknanya ini pesan Nabi, Ibu sekalian, bahwa seringkali ketika kita memaksa sampai di luar batas, nah ini yang menjadi penyebab utama. Akhirnya kita berhenti sebelum sampai ke finish. Kita terhenti sebelum kita menyempurnakan. Kita dah berguguran, terjatuh sebelum kita mampu untuk meneruskan. Maka memang
30 hari ini harus kita setting nanti. Harus kita setting bagaimana agar apa yang sudah kita rintis ini istiqomahnya ini. Jangan sampai kemudian hanya mampu sampai di awal-awal saja. Jadi di awal saja, langsung ditancap gas begitu, 1 hari 10 juz. Nah, besok harinya sudah keletihan. Tidak mampu lagi untuk meneruskan. Nah, tentu masing-masing kita yang paling tahu ini. Jadi apa kadar kemampuan kita. Insya Allah semuanya perlu bertahap, karena tidak mungkin semuanya berjalan dengan setahap. Fokus up dengan tangga yang di depan, bukan seluruh tangga. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar gambarannya. Kalau kita ingin mencapai ketinggian, maka fokus dengan tangga yang paling mudah, yang di depan kita. Apa yang terbuka, apa yang tersedia, apa yang menjadi peluang kita mampu untuk lakukan itu. Jadi lakukan itu. Maka fokus tangga yang paling dekat, jangan semua tangga. Ya, Bapak Ibu sekalian, intinya apa yang Allah mudahkan kita. Misalkan kita ini dimudahkan Allah untuk mampunya untuk sekarang ini baca Quran. Fokuskan baca Quran. Kuatkan baca Quran kita. Jadi jangan kemudian kita fokus dengan apa yang belum Allah bukakan bagi kita. Misalkan kita kurang-kurang untuk makan sehari-hari mungkin masih belum cukup. Jangan fokus kita misalkan dengan yang belum dibukakan oleh Allah kepada kita. Nah, nanti kita menjadi hamba-hamba yang putus asa, hamba-hamba yang kemudian menyalahkan takdir. Nah, maka fokus apa yang dibuka, apa yang Allah mudahkan bagi kita. Nah, ini yang perlu kita rintis. Karena ingat, setiap kita nanti Allah akan masukkan melalui pintu-pintu amal keunggulan yang Allah berikan dengan kita. Masing-masing kita ada punya keunggulan. Oleh karenanya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang ke-9, mulai dari yang paling penting. Ya, mulai dari yang paling penting, paling mudah, lalu paling penting. Karena dalam Islam, Ibu-Ibu sekalian, ini ada prioritas. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya kan? Tentu mana kita prioritaskan? Yang wajib atas yang sunnah. Jangan dibalik. Sunnah wajibnya hilang. Banyak orang ketika di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Ikut sholat tarawih. Kenapa? Karena datang banyak orang, syiarnya inginnya rame-rame begitu, ngumpul-ngumpul, ternyata dia nggak puasa. Banyak begitu Bapak Ibu sekalian, nggak puasa, nggak sholat wajib. Nah, sunnahnya dikejar, tapi wajibnya malah dilanggar. Maka ini orang yang tidak memprioritaskan. Yang seperti ini tentu menyalahi aturan. Ada prioritas dalam Islam, ada mudarat dan maslahat. Dalam Islam kan begitu kan, ada mudarat, tentu mudarat didahulukan atas maslahat. Ini namanya prioritas. Mudarat didahulukan atas maslahat. Maka kalau prakteknya dalam puasa misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau memang di sana ada bahaya, puasa bagus, ya. Sangat dianjurkan, apalagi sebuah kewajiban. Tetapi sekali ada bahaya, langsung Allah gugurkan, ya kan? Orang tua tidak mampu puasa, kita dahulukan prioritasnya mudarat dulu. Jangan sampai ya kita tahun yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, saya mungkin pernah ceritakannya. Ada kawan saya dari waktu dulu di Jakarta ya. Dan ketika sakitnya sudah cukup kuat ya, karena beliau meninggal di bulan Ramadan ya, tahun lalu ketika mau dilakukan operasi ya, tetap memaksa untuk tidak mau buka puasa. Karena beliau ingin kalau terjadi apa-apa nanti dalam keadaan puasa. Padahal sudah disampaikan oleh dokternya. Saking bingungnya itu istrinya telepon saya. Lalu kemudian dibesarkan suaranya untuk nasihati suaminya itu. Nasihati suaminya. Subhanallah. Saya sampaikan niatnya bagus. Tekad kita bagus. Jadi apa? Kita ingin kalau terjadi apa, kita meninggal dalam keadaan puasa. Tetapi kan kematian belum tentu menjadi takdir kita. Yang bisa kita lakukan ini usaha dulu. Nah, kita kan usaha dulu ini. Kita usaha tentu hindarkan mudarat, bahaya kematian itu. Ini. Maka selalunya seperti itu, Bapak. Ibu-ibu misalkan yang menyusui, wanita hamil,
puasa bagus, tapi kalau ada mudarat, prioritas dalam agama itu dahulukan mudaratnya. Jadi bahaya itu harus kita cegah. Itu prinsipnya begitu. Kalau sudah ada bahaya, maka harus dicegah. Ini namanya prioritas ya. Prioritas contoh, kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Ini prioritas yang mana? Kepentingan umum, jangan kepentingan pribadi. Jadi kira-kira mana yang lebih maslahat kepada umum. Ini kalau dalam Islam ya. Isi dibanding cover. Ini contoh-contoh saja ya Bapak Ibu. Dalam Islam itu kan yang penting isinya. Cover itu cuma topeng saja kan. Maka jangan sampai cover topengnya yang diperbaiki, isinya enggak. Jadilah orang munafik. Jadi orang munafik ini kan memperbaiki topeng. Jadi covernya itu diperbaiki, tapi isinya enggak pernah diperhatikan. Maka ini salah, orang yang enggak prioritaskan. Jangan sampai seperti itu kita dalam ibadah ya. Dalam ibadah, dalam muamalah juga begitu Bapak Ibu sekalian, yang penting isinya. Jadi isinya seperti apa? Kalau misalkan kita mengatakan kepada istri kita, ini bagi yang laki-laki ya, pulang jak kau ke rumah orang tuamu. Nah, pulang jak ke rumah orang tuamu. Covernya apa? Ucapan seakan itu talak. Tapi kalau dalam prinsip fikih Islam, lihat dulu niatnya. Dia ketika mengucapkan itu punya niat mentalak enggak? Kalau punya niat mentalak, maka jatuh talak. Nah itu namanya isi lebih penting daripada cover. Nah ini namanya prioritas. Jangan sampai kemudian tentu yang kita harapkan isinya bagus, covernya juga bagus begitu ya. Nah ini kaitannya dengan prioritas dalam Islam. Nah ini saya sampaikan juga mendahulukan hak sesama atas hak Allah nih. Ya, ini juga prioritas juga ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh dalam Islam di mana prinsip ini bahwa kalau ada hak sesama hamba ternyata selalu didahulukan atas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa kalau kita urusannya dengan sesama, Allah nggak akan ampunkan. Sampai kita itu mengembalikan kepada sesama itu. Ini karena memang hak sesama itu sangat tinggi di sisi Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan terima walaupun dia mati di jalan Allah. Dia mati syahid sekalipun. Mati syahid sekalipun tidak diterima selama dia masih punya utang. Ini kan berarti prioritas namanya. Nah, semua prinsip-prinsip ini menegaskan kepada kita bahwa dalam Islam itu dikenal namanya skala prioritas. Maka dalam Ramadan nanti kita juga harus pertama Bapak Ibu sekalian fokus pada ibadah unggulan. Jadi prioritaskan ini ibadah unggulan. Ibadah unggulannya itu apa? Sudah pernah saya sampaikan di ayat 1-5 awal-awal Al-Baqarah. 1 ibadah puasa, 2 sholat, 3 infak dan sedekahnya, 4 Qur'annya, dan 5 i'tikaf. Itulah 5 ibadah unggulan. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita sebab ini yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Targetnya apa kita nanti Ramadan itu? Bertakwa. Ciri-cirinya, ternyata 5 ini. Maka kita harus terus ya memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan puasa kita yang paling baik. Sholat kita yang paling baik. Fokus dengan infak, zakat, dan sedekah kita. Fokus dengan Quran kita. Fokus nanti dengan i'tikaf. Namanya membuat skala prioritas. Nah kalau kita nggak prioritaskan begini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini kalau kita nggak tahu ibadah unggulan, di bulan-bulan mulia seperti ini, masih aja ada di antara kita yang lebih memprioritaskan yang lain. Ibadahnya nggak apalah kedodoran. Mungkin kurang mendapatkan perhatian. Asal bajunya baru. Ya, asal gordennya baru. Asal cat rumahnya baru. Asal mobilnya baru. Nah banyak orang yang nggak bisa memprioritaskan. Ini kan karena mereka dalam Ramadan ini. Di Ramadan 30 hari ini emang fokus di sini. Makanya Allah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apa cirinya? Itulah yang dilatih. Itulah yang dilatih. Makanya namanya skala prioritas. Fokuskan ibadah unggulan kita. 5 itu yang harus kita perbaiki. Perhatikan ibadah berdapat luas. Prioritas Bapak Ibu sekalian, di Ramadan nanti apa saja ibadah yang dampaknya lebih luas. Contoh, jadi bukan hanya pribadi. Jadi semakin
banyak orang mendapatkan dari kebaikan kita, maka itu ciri ibadah yang semakin istimewa. Jadi contoh Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk suka berbagi buka puasa. Ini kan berbagi buka puasa. Kenapa? Sebab Nabi katakan yang memberi orang berbuka walaupun seteguk air atau sebiji kurma, maka mereka akan mendapatkan semua pahala yang dilakukan oleh saudara kita itu. Nah, ini namanya kan ibadah yang berdampak luas nih. Ibadah yang orang lain bisa merasakan. Salah satunya apa? Sedekah. Maka sedekah ini menjadi ibadah unggulan. Nah, kita harus prioritaskan. Setiap hari adalah yang kita kirimkan untuk orang berbuka. Jadi, walaupun sebiji kurma. Apakah nggak mampu kita sebiji kurma, Bapak Ibu? Insya Allah ya, kurma bisa lah. Jadi mungkin Jadi perbanyak intinya. Nah ini namanya prioritas kita. Prioritas ibadah-ibadah yang kira-kira memberikan dampak yang lebih luas, ya, lebih luas, yaitu efeknya, ya, membantu orang, ya, bersedekah tadi kan. Ini salah satu di antara dampak-dampak. Hati-hati dengan kebocoran amal. Ini kita harus prioritas juga nanti di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya, di bulan Ramadan jangan sampai kita maksimalkan ibadah unggulan, kita juga memberikan perhatian nih bagaimana agar ibadah kita ini bisa juga dirasakan oleh orang lain. Bukan saja saya ini yang merasakan. Misalkan kan tadi mungkin memberi orang berbuka, mungkin kita kasih fasilitas sejadah, mungkin titip Quran di masjid, mungkin kasih mukena ya, biar dimanfaatkan di masjid. Mungkin kita pesan apalah karpet untuk orang ibadah. Ini namanya kan ibadah-ibadah agar kemudian kita siapkan. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian, kita siapkan sendal orang untuk wudhu. Kan begitu kan? Letakkan di surau, letakkan di masjid. Masya Allah. Setiap kali orang berwudhu kita dapat pahalanya itu. Ya kan? Nah ini namanya kita cerdas. Berpikir cerdas kira-kira melipat gandakan tidak hanya kita, tapi yang juga perlu kita perhatikan, jangan sampai ada kebocoran nih. Jadi kebocoran, jangan sampai yang sudah kita kumpulkan itu bocor lagi. Apa yang buat bocornya? Banyak kata Nabi. Salah satunya yang disebut oleh Nabi apa? Kita berkata dusta. Ya kan? Ada orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus dahaga kata Nabi. Jadi lapar dan haus dahaga. Kenapa? Banyak kebocorannya. Dia berbohong, dia mencela, dia menggunjing, dia menzolimi saudaranya. Maka ini amalnya ditransfer saja itu. Ini orang yang nggak bisa membuat skala prioritas. Maka selama Ramadan kita simpan betul ini. Jangan sampai kemudian ada kebocoran. Termasuk juga ibu sekalian fokus pada perintah dan larangan yang kita masih abaikan. Ini salah satunya. Ya. Jadi mari kita masing-masing kita ini lihat apa kira-kira perintah Allah yang masih belum kita laksanakan. Mungkin yang masih belum berjilbabnya sempurna, berarti saya harus berjilbab sempurna tahun ini. Mungkin yang sholatnya masih belum tepat waktu, kita prioritaskan yang tepat waktu. Mungkin kalau yang larangan misalkan kita masih suka menggunjing, berhentikan menggunjing. Kita yang masih suka marah-marah sama suami, berhentilah selama Ramadan ini. Jadi istri yang soleha, tahan begitu ya. Suami marah, diam. Mampu kira-kira Bu ya? Suami juga begitu, kalau masih ya marah-marah dengan istri, kita juga sama-sama. Jadi latih apa yang sekiranya menjadi kekurangan kita. Begitu ya. Dahulukan orang tua atas teman dan sahabat. Nah, ini namanya skala prioritas. Maka jangan sampai nanti orang dapat kebaikan kita, orang tuanya sendiri tidak mendapatkan kebaikannya. Semangat berumroh misalkan ya di bulan Ramadan karena ingin mendapatkan umroh bersama Nabi. Orang yang berumroh di bulan Ramadan sama dengan umroh bersama Nabi. Maka tapi pakai uang yang haram, nggak bisa membuat skala prioritas ini namanya. Dan juga kita harus merubah sikap yang sekiranya sikap itu Bapak Ibu sekalian kita anggap bisa melukai hati orang. Dibanding mungkin kita punya kepribadian kita ya, akhlak kita, kebiasaan diri kita.
tapi itu nggak mengefek kepada orang lain. Sekiranya apa sikap-sikap kita? Oh, mungkin kita suka ini dengan teman kita, mungkin suka usil, mungkin suka ini. Jangan-jangan ini bisa melukai hati saudara kita. Nah, ini kita fokuskan. Kita fokuskan untuk kita rubah. Yang sekiranya melukai orang lain sebelum diri kita sendiri. Meskipun juga harus kita rubah. Tapi tentu yang efeknya kepada orang lain, kita teliti masing-masing. Jadi ternyata ya Bapak Ibu, kita sebelum Ramadan ini begini nih. Mengevaluasi, mengkoreksi, banyak menyendiri ya. Banyak kita ini coret-coret tadi. Merancang, kita berusaha untuk meneliti ya bagi diri kita sendiri. Insya Allah. Mulai dari perkara-perkara yang dapat menghalangi dari surga. Syirik, ujub, sombong tadi itu ya. Ini termasuk di antara kesombongan, kebocoran-kebocoran. Insya Allah. Masih terdengar suara saya? Ini takut. Masih Ustaz, jelas. Setengah 12 sana ya. Ini saya persingkat saja ini. Ya, ini kami masih setengah 8. Yang ke-10 prinsipnya ini Bapak Ibu sekalian, la fauqa wa la tahta. Apa artinya? Mulai dari kemampuan kita, tidak yang terlalu tinggi yang sangat ideal, tapi juga jangan terlalu bawah sekali. Kalau kita memaksakan diri misalkan seperti Imam Syafi'i, saya akan khatam 60 kali. Enggak bisa. Nanti kalau terlalu ideal, Bapak Ibu sekalian, kita akan jatuh tadi. Terlalu idealnya misalkan saya tidak akan tidur-tidur sepanjang malam. Ini tadi sama. Tapi juga jangan ridho puas dengan yang paling bawah. Kita merasa cukuplah sekali khatam. Atau bahkan mungkin yang penting baca Quran. Walaupun kita tidak khatam. Nah yang begini ini juga salah juga. Ya. Salah juga. Makanya Nabi berhati-hati ya. Dalam agama ini ternyata yang banyak membinasakan, yang banyak menjadi penyebab orang berguguran adalah sikap berlebih-lebihan. Ingat Bapak Ibu, sikap berlebih-lebihan. Ini yang ternyata menjadi sebab orang ini berguguran di jalan-jalan kebaikan. Bukan karena kurangnya rahmat Allah, tapi kita yang tidak pandai untuk mengelola diri kita sendiri. Jadi Nabi SAW, dan ternyata kata salafus soleh kita, setan itu menggoda kita melalui 2 pintu ini, Bapak Ibu. Pintu berlebih-lebihan dan pintu menyepelekan. Pintu berlebih-lebihan dan pintu menyepelekan. Misalkan kalau sholatnya ini sampai sholatnya yang berlebih-lebihan. Nah yang begini ini juga digoda sama setan ini. Digoda sama setan. Jadi sampai kemudian dia ragu, dia was-was ya. Ingin yang paling sempurna, tidak bisa. Jadi nanti dia akan gugur dan jatuh itu. Atau juga kita menyepelekan. Jadi, maka standarnya misalkan seperti tahun lalu lah Ibu ya. Standarnya itu tahun lalu. Coba kalau tahun lalu khatamnya misalkan 2 kali, tambahlah 3-4 kali. Nah, ini masih standar lah. Jadi lompatannya itu 2 kali khatam, jangan langsung 10 kali khatam Pak Ustadz. Bagus. Jadi enggak dilarang. Tapi terlalu tinggi obsesinya, nanti kita malah yang enggak mampu. Lalu kita gugur nanti. Nah, sholatnya seperti apa, puasanya, dan seterusnya. Tapi juga jangan menyepelekan. Jadi ternyata ini menjadi salah satu gangguan dan cara setan untuk menjerumuskan manusia. Rasulullah SAW beliau menyebutkan begini Bapak Ibu. Ini bahasa hadisnya sebenarnya ya. Bahasa hadisnya. Agama ini kuat. Ini, agama ini kuat kata Nabi. Fa'aughil fihi birifqin. Maka masukilah oleh kalian dengan kelembutan. Nah, Nabi pesannya itu, aughil itu masuki ajaran-ajarannya ini penuh dengan kelembutan. Jadi jangan kita paksa sehingga kita yang kalah. Nah, baru Nabi memberikan gambaran. Innal mumbatta la ardon qata'a wa la dhahron abqa. Jangan sampai seperti orang yang berkuda. Bapak Ibu, orang ketika berkuda, lalu kemudian ditancap kudanya sekencang-kencangnya untuk jarak tertentu, padahal ini jarak jauh. Atau misalkan orang yang maraton ini ya, ini orang maraton lah paling mudah gambarannya. Orang maraton 10 km,
lalu dia tancap di awal. Maka apa yang terjadi? La ardon qata. Jadi dia nggak sampai kepada finishnya, wala dhahron abqa, dan punggungnya pun tidak tersisa. Artinya apa? Dia kalah di tengah jalan, sakit, kram mungkin, ya, jatuh dan sebagainya. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, Nabi itu mengingatkan ini kepada kita. Jadi tidak terlalu idealis, tapi juga jangan sampai kita menyepelekan. Nah, di antara dua itulah. Baik, yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, syahnul waqt. Optimalkan waktu dengan baik. Jangan sampai ada waktu kosong. Sebab kita berada di hari-hari yang terbatas. Bagaimana yang saya sampaikan. Amalan cerdas di waktu yang terbatas. Jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan. Jadi sebab kalau kita dalam waktu kita ini Bapak Ibu, ya, kalau tidak kebaikan, maka pasti akan diisi dengan keburukan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi maka nanti selama di bulan Ramadan agendanya itu jelas dari waktu ke waktu. Nah, kita rancang dari sekarang nih. Habis subuh apa yang kita lakukan, pas itu apa, pas ini apa. Terus kita ini belajar betul-betul di training nanti di Ramadan. Jadi sebab Bapak Ibu kalau kita tidak rancang begitu, kita langsung dirancang oleh keburukan, langsung diisi. Setiap kali ada waktu kosong langsung setan yang masuk ya ke dalam kita. Nah, Nabi SAW menyebutkan di sini nih. Jadi ya baghil khairi aqbil di sini intinya. Nanti ketika bulan Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala akan mengundang di ujungnya, ya baghil khairi aqbil, wahai pelaku kebaikan, segeralah kalian untuk menghadap. Wahai pelaku keburukan, segeralah kalian berhenti. Maka ini adalah waktu kesempatan kita untuk berfastabiqul khairat. Baik, saya langsung terakhir Bapak Ibu, tanaffas al-hawa an-naqi. Hiruplah udara yang bersih. Ini kaidah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kata kunci yang lain keberhasilan dalam ibadah Ramadan kita adalah lingkungan. Nah, seraplah lingkungan yang baik, udara yang baik. Sebab agama kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tergantung teman kita. Kalau kita ini bergaul, jadi dekat dengan orang-orang yang rajin ke masjid, yang sholat berjamaah, banyak membaca Al-Quran, mereka kemudian memuliakan Ramadan, kita pun juga akan menjadi mulia. Ramadan itu sangat-sangat bernilai dan istimewa. Tapi kalau pergaulan kita ini, misalkan dengan orang yang berbuka di Ramadan, tidak peduli dengan keistimewaan Ramadan, tidak memuliakan dengan Ramadan, maka yakin kita pun juga akan terikut. Maka prinsipnya cari lingkungan. Maka mudah-mudahan makomah muda ini bisa kita manfaatkan ini. Kita saling memotivasi, kita saling membackup ya, tolong menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita teman-teman ke surga. Orang yang mengajak kepada ketakwaan, orang yang bertemu karena takwa dan iman. Ini yang nanti akan mensyafaati. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Mudah-mudahan 12 poin resolusi yang mudah-mudahan kita jadikan sebagai ikrar kita. Ya, jadi proposal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu komitmen agar Ramadan kita tahun ini amat sangat berbeda dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya kepada kita istiqomah dan taufik yang setinggi-tingginya insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya dan menjadi salah satu masukan ya bagi kita dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Barakallahu fikum. Baik Bapak